Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslimpreneur. Pengusaha kapok ngutang di bank. Kok bisa? Bukannya dengan hutang, pengusaha bisa menambah modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini dia sebabnya. Pertama, tagihan itu pasti, sementara penghasilan belum pasti. Ada masa bisnis itu lagi naik, dan ada juga masa saat bisnis lagi turun. Dan banyak cerita dari pengusaha yang kapok ngutang di bank itu justru menurun omsetnya setelah hutang ke bank. Sebelum hutang kelihatannya laris, profit besar. Setelah tambah modal malah menurun omsetnya. Sudahlah menurun, tetap harus setoran pula. Nah, kalau sudah begitu, apa nggak kapok ngutang? Kedua, bunga dan denda yang mencekik. Ketika kita pinjam uang di bank 100 juta, kemungkinan yang cair adalah 97 juta karena dipotong administrasi. Namun ketika kita total setoran yang kita berikan, maka itu kira-kira 147 juta rupiah. Jadi bunganya saja sekitar 50 juta. Itu kalau lancar bayarnya. Kalau usaha lagi turun dan kita telat bayar, ada lagi yang namanya denda keterlambatan yang siap menambah beban kita. Sudahlah beban setoran, bunga, tambah denda lagi. Kalau gini, siapa yang gak kapok ngutang di bank? Ketiga, hidup yang gak berkah. Banyak pengusaha yang hijrah dari permodalan riba, bahkan rela mulai dari titik nol lagi karena merasakan selama ini hidup tidak berkah. Ya, beruntunglah orang yang merasakan ketidakberkahan ini ketika bertransaksi riba. Kenapa? Karena itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah ingin menegur kita agar kita kembali ke jalannya. Tapi hati-hati bagi orang yang hidup nyaman bertransaksi riba. Jangan-jangan Allah sedang mengistidraj kita. Na'udzubillah. Hidup berkah dengan dekat kepada Allah adalah harapan dari semua umat Islam. Karena dalam kehidupan dunia ini, jika tidak dekat kepada Allah, maka itu artinya adalah kegagalan. Yap, bukan hanya kegagalan di dunia ini, tapi kegagalan di kehidupan berikutnya. Keempat, takut kepada Allah. Dari seluruh sebab mengapa para pengusaha yang hijrah dari hutang riba, maka sebab ini adalah sebab yang paling mendorong untuk kapok dari riba. Barangkali dahulu kita jahil, bodoh dari ilmu agama ini, namun setelah belajar dan mengetahui dosa riba yang dosanya sangat besar, bahkan diancam akan diperangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah selayaknya kita berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba ini, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Dan kita pasti paham bahwa peperangan yang tidak mungkin untuk kita menangkan adalah berperang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.